Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat menarik, karena ini jarang kita temukan di kitab-kitab fikih lain. Karena penjelasan ini adalah tentang syarat diterimanya sholat. Nah, setahu saya sih jarang ya kalau di kitab fikih yang lain membahas tentang hal ini. Apa mungkin memang saya kurang banyak baca mungkin ya. Namun yang saya ketahui di Sulam Taufik ini menjelaskan tentang syarat-syaratnya sholat itu diterima oleh Allah. Langsung aja. Nah, sekarang kita akan bahas halaman 23 kitab Sulam Taufik, cetakan Maktabah Hidayah Surabaya. Namun sebelumnya mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan pelajari bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Faslun wa syurutu ma'a ma marra li qabuliha indallahi subhanahu wa ta'ala. Pasal ini menjelaskan syarat-syarat di samping syarat yang sudah dijelaskan di depan, yakni syarat-syaratnya sahnya sholat, terus perkara yang membatalkan sholat harus dihindari kan seperti itu. Sekarang kita akan bahas syarat agar sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama, ayyaqsida biha wajhullahi ta'ala. Pertama harus niat sholat itu karena Allah, lillahi ta'ala. Jadi sholat kita itu karena Allah, karena lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena manusia, bukan karena harta, bukan karena siapa-siapa lah. Intinya murni karena Allah. Itu yang pertama kalau ingin diterima. Namun biasanya untuk nyampe ke sini ya, kita betul-betul murni karena Allah itu butuh waktu yang lama, butuh kebiasaan. Kalau awal-awal biasa, jadi kalau awal-awal biasanya dalam hati masih ada ya rasa tergerak karena seseorang, karena ingin dipuji, karena apa, karena ini, karena ini. Namun nanti pada akhirnya kalau sudah terbiasa, sedikit demi sedikit kita latih, maka akhirnya akan timbul juga rasa ikhlas juga. Intinya di sini ikhlas karena Allah. Wahdahu, hanya Allah. Jadi bukan yang lain. Itu syarat yang paling utama. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Yang kedua, makanannya, ma'kuluhu, makanannya yang dimakan, malbusuhu, kemudian pakaiannya yang dipakai, musallahu, dan tempat sholatnya itu halalan, harus berupa barang yang halal. Semuanya harus halal. Artinya kalau masih ada makanan yang kita makan itu makanan haram, atau baju yang kita pakai itu hasil dari perkara haram, atau tempat yang kita gunakan untuk sholat itu adalah tempat yang hasilnya dari perkara haram, maka sholatnya tidak akan diterima. Itu kan sebagaimana hadis yang diterangkan dalam kitab Arba'in Nawawi yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, di mana ada seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah untuk diijabahkan doanya, namun doanya ditolak. Kenapa? Karena pakaiannya, makanannya semuanya dari perkara haram. Begitu juga sholat. Jadi ketika kita mau sholat, usahakan pakai baju yang paling bagus, yang paling halal yang kalian miliki, dan kalau ingin diterima. Jadi ini merupakan tahap kedua ya, di samping syarat-syarat. Kalau secara syarat, meskipun bajunya itu yang penting suci, bersih, nah itu sudah sah sebenarnya secara hukum fikih sah. Namun untuk diterimanya ini lebih dalam lagi ya, diterima oleh Allah itu harus betul-betul bersih dan suci dan halal juga. Kemudian syarat yang ketiga, wa ayahduru qalbuhu fiha. Yang ketiga ini yang sangat mungkin berat ya, terutama bagi saya, mungkin
para pemirsa dimanapun Anda berada, yaitu menghadirkan hati ketika sholat. Karena kalau saya sholat atau kita sholat biasanya pikiran itu kemana-mana. Pikiran kemana-mana, ingat ke jemuran, ingat ke dapur nasi yang belum diangkat, ingat uang. Apalagi bagi youtuber ya, wah, ingat belum diupload, mau buat konten apa besok, itu mungkin yang jadi pikiran. Atau besok pikiran mau buat video yang gimana gitu. Intinya aktivitas yang kita lakukan sehari-hari yang tidak ada kaitan dengan sholat itu akan terngiang-ngiang dalam kepala ketika kita sholat. Itu yang saya rasakan sendiri, mungkin kalian juga. Nah, dari sini mungkin kita harus memang butuh latihan sedikit demi sedikit, dan sampai saat ini saya sendiri masih belum bisa full dalam sholat itu ingat bahwa kita menghadirkan diri kita dalam sholat. Dari awal sampai akhir itu sangat sulit. Saya sendiri mungkin banyak nggak ingatnya. Ya, mudah-mudahan dengan mengaji kitab Sunan Taufik ini kita dapat hidayah taufik dari Allah, sehingga pelan-pelan kita bisa menghadirkan hati dalam sholat. Terutama saya sendiri dan antum-antum sekalian. Falaisa lahu min sholatihi illa ma aqala minha. Jadi tidak ada bagi seorang tersebut min sholatihi, dari sholatnya, illa ma, kecuali apa aqala yang ia pikirkan minha, dari sholat. Jadi apa yang ia pikirkan itulah yang ia dapatkan. Kalau pikirannya itu pikiran dunia, mikirkan duniawi, mikirin hal-hal yang tidak ada kaitan dengan sholat, ya itu yang didapat, tidak dapat pahala, tidak diterima. Seperti itu. Namun meski seperti itu bukan berarti kita ngapain sholat kalau gitu, jangan gitu. Tetap kita itu wajib, diterima atau tidak kita wajib sholat. Yang penting kita sholat sambil kita ikhtiar bagaimana bisa menghadirkan hati dalam sholat. Urusan itu diterima atau tidak itu adalah hak prerogatif Allah, hak murni milik Allah. Ya, semogalah kita yang sholatnya ini masih sering lalai, masih sering lupa, pikiran kemana-mana, oleh Allah diampuni dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah wala yujib biha. Yang terakhir syaratnya adalah wala yujib biha, harus tidak merasa gawok, merasa hebat, merasa takjub dengan sholatnya sendiri. Jadi Allahu Akbar, sudah ingat nih awal akhir, tidak kemana-mana pikiran, ingat semua pada Allah, ingat pada apa yang kita kerjakan dalam sholat. Namun setelah Assalamualaikum Waalaikumsalam kalian merasa bangga, wah hebat ya sholat saya, alhamdulillah hebat sekali. Merasa hebat, merasa takjub. Nah, itu juga bisa menyebabkan tidak diterimanya sholat. Jadi kayak gimana? Kita selalu merasa kurang, merasa masih kurang sempurna. Jadi bukan merasa sempurna, tapi merasa masih perlu perbaikan. Jadi itulah ciri-cirinya biasanya sholat itu sudah diterima. Jadi di samping ikhlas karena Allah, kemudian pakaian, tempat itu halal semua, hatinya hadir dalam sholat. Kemudian setelah sholat dia merasa masih kurang bagus sholatnya. Bukan merasa bagus, sudah merasa baik. Gitu. Kalau kita merasa takjub dengan sholat kita, itu tanda-tandanya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terima tidak diterimanya sholat kita oleh Allah itu adalah hak prerogatif Allah, hak mutlak dari Allah, namun kita wajib ikhtiar berusaha untuk bagaimana sekiranya sholat itu diterima dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan tadi. 1, ikhlas karena Allah. 2, makanan, pakaian, dan tempat harus halal. 3, menghadirkan hati ketika sholat. Dan yang terakhir, tidak merasa takjub, tidak merasa heran, tidak merasa bangga dengan sholatnya itu sendiri, tapi selalu merasa introspeksi diri, selalu merasa kurang, ingin memperbaiki amal perbuatan, terutama sholat tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekarang kita makna dulu. Faslun utawi iki ku fasal surutu surito dan syarataken ma'ama anu sakjane barang marokang liwat umma liqabuliha kanggo den trimoni salat intallah ing dalem sisine Allah taala subhanahu
An opo ayat sida yang tonejo sapa wong biha kelawan salat wajh Allah ing arai Allah ta'ala mahaluhur Allah wahdahu halis wijini Allah wa yakuna yen ono makuluhu opo perkara kang pangan wong wa malbusulan perkara kang nggo wong wa musalla lan gon salate wong halalan iku rupa perkara sing halal wa yahduru lan yen to ngadiraken sapa wong kol wa yahduru lan yen to hadir qalbuhu apa atine wong fiha ing dalam salat wala isa moko ora ana lawu iku kadhi wong min salatihi saking salate wong illa angin ma barang akola kang mikir-mikir sapa wong minha saking salat wala yujiban yen to ora takjub sapa wong biha kelawan salat faslun tining panika fasal wasuli tobat isyarataki ma'ama ing dalam sertana bareng marosewis lebat kenapa mani qabuliha kaangkui etre mana bajeng salat intallahi ing dalam sandinga Allah subhanahu wa ta'ala ayak sidah wanapah yang to asejeh amaksod biha pasira orang biha kelaban salat wajh Allah karena Allah ta'ala wahdahu tengkana situng Allah wa yakuna ban patubadah makuluhu kenapa perkara sejer orang wa malbusuhu ban perkara sayakui orang wa musallahu ban tempat salat orang la halalan banika halal wa yahduraban yang to hadir qalbuhu kenapa atina orang fiha dalam salat wala isa maka tada lahu panikai kandi orang min salatihi dari salat orang illa ma angin barang akola seker mikir pasir orang biha dari salat wala yujibaban kutu tak takjub pasir orang biha kelaban salat. Demikian penjelasan berikut makna serta bacaan. Bila ada yang benar fahuwa minallah, kalau ada yang salah fahuwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.